Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dilansir dari ayobandung.com, inilah 10 kota dan kabupaten terkaya di Pulau Sulawesi. Kita hitung mundur dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara atau disingkat Minut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya terletak di Air Madidi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kota Manado di selatan, Laut Sulawesi di sebelah utara, dan Kabupaten Minahasa di sebelah timur. Minahasa Utara memiliki wilayah yang terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, dan pesisir pantai, sehingga alamnya sangat beragam dan tentu saja sangat indah. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kabupaten Minahasa Utara masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Salah satunya adalah objek wisata Likupang, yang ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan kabupaten ini memiliki PDRB per kapita sebesar 69.243.000. PDRB demikian menempatkan Kabupaten Minahasa Utara menduduki peringkat 10 sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang ke-9, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya adalah Luwu. Kabupaten ini berada di bagian timur Sulawesi dan punya wilayah yang cukup luas, terdiri dari daratan dan juga kepulauan. Banggai memiliki bentang alam yang beragam. Ada pegunungan, ada pantai, ada sungai, dan ada lautnya. Penduduknya hidup dalam pertanian, perikanan, dan juga sektor pertambangan. Kabupaten Banggai memiliki PDRB per kapita sebesar 71.801.000. Dan kabupaten ini menempati posisi ke-9 sebagai kabupaten terkaya di Sulawesi. Yang ke-8 adalah Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Malili. Kabupaten ini terletak di bagian timur Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Wilayahnya terdiri dari pegunungan, sungai, dan pesisir laut. Penduduknya berasal dari berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Luwu, dan pendatang dari Jawa dan juga Bali. Selain wisata, faktor penunjang perekonomian di kabupaten ini adalah karena adanya pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Pale Indonesia. Kabupaten yang terkenal dengan danau terdalam di Indonesia, yakni Danau Matano ini, memiliki PDRB per kapita mencapai Rp78.581.000. Yang ke-7, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya berada di Pangkajene. Wilayahnya unik karena terdiri dari 2 bagian, daratan dan kepulauan. Letaknya tidak jauh dari kota Makassar, sehingga mudah untuk dijangkau. Pangkep memiliki dataran yang rendah, pegunungan kapur, pantai, dan banyak pulau. Penghasilan utama di kabupaten ini dari kekayaan lautnya, dan terdapat pabrik semen terbesar di Indonesia juga, yaitu PT Semen Tonasa, sehingga meningkatkan jumlah pendapatan mereka. PDRB per kapita mereka mencapai Rp79.185.000. Yang ke-6, Kota Bitung di Sulawesi Utara. Kota Bitung adalah kota pelabuhan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini berada di bagian timur laut Pulau Sulawesi, dekat dengan kota Manado. Bitung memiliki pelabuhan laut internasional dan dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri di wilayah timur Indonesia. Letak geografisnya strategis, menghadap langsung ke Laut Maluku dan dekat dengan Pulau Lembe. Dan kota Bitung memiliki PDRB per kapita sebesar Rp82.216.000.
Yang kelima, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara atau disingkat Morut adalah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang ibu kotanya berada di Kolonodale. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali dan resmi berdiri pada tahun 2013. Wilayahnya terdiri dari daratan bergunung, hutan, sungai, dan daerah pesisir. Morowali Utara dihuni oleh berbagai suku seperti Mori, Bungku, Bugis, dan pendatang dari luar Sulawesi. Penyumbang terbesar perekonomian di kabupaten ini adalah dari perusahaan pemurnian nikel yang menyerap ribuan pekerja saat baru dibuka pada tahun 2021 yang lalu, sehingga PDRB kabupaten ini meningkat dan mencapai Rp86.716.000. Yang keempat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Letaknya berada di tepi pantai utara Pulau Sulawesi, menghadap ke Teluk Manado. Manado adalah pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Sulawesi Utara. Kota ini dikenal dengan penduduknya yang ramah dan toleran, serta banyak dihuni oleh suku Minahasa yang merupakan suku asli di wilayah ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa di kota ini terdapat banyak wisata, dan karena itulah kota Manado mendapatkan banyak keuntungan dari pariwisata mereka. Kota Manado memiliki PDRB mencapai Rp87.236.000. Yang ketiga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya di kota Kolaka. Letaknya berada di pesisir barat Sulawesi Tenggara menghadap ke Teluk Bone. Wilayah ini terdiri dari daratan rendah, perbukitan, dan pesisir pantai. Faktor penunjang yang menjadikan kabupaten ini kaya adalah karena hampir di setiap kecamatannya memiliki pertambangan seperti nikel, magnesit, pasir kuarsa, biji besi, emas, hingga batu bara. Kabupaten yang sempat dijuluki sebagai negeri anggrek ini memiliki PDRB mencapai Rp113.222.000. Nomor 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dari segi peradabannya. Letaknya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi menghadap ke Selat Makassar. Dulu kota ini dikenal dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah pusat pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, pendidikan, dan transportasi di kawasan timur Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Makassar untuk bekerja, berkuliah, atau berdagang. Kota Makassar pun menempati posisi kedua sebagai yang terkaya di Pulau Sulawesi. Wajar saja karena kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur, sekaligus juga menjadi gerbang penghubung antara Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat. Dan kota Makassar ini memiliki PDRB mencapai Rp133.312.000. Dan pemenang kita dan di nomor 1, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terletak di bagian tenggara Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya di Bungku. Daerah ini dulunya satu bagian dengan Morowali Utara sebelum dimekarkan. Morowali terdiri dari dataran pesisir, perbukitan, dan pegunungan, serta memiliki garis pantai yang panjang. Penduduknya terdiri dari berbagai suku, seperti suku Bungku, Wana, Bugis, dan Jawa, serta pendatang dari berbagai wilayah Indonesia karena industri yang berkembang pesat di daerah ini. Dan kabupaten ini menempati posisi pertama sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang lebih gilanya lagi karena PDRB di kabupaten ini lebih tinggi dari kota Makassar dan bahkan hingga 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu mencapai angka Rp379.097.000. Hal ini tentu tidak mengherankan karena di Kabupaten Morowali terdapat tambang nikel terbesar di Indonesia. Jadi seperti itulah teman-teman.
Yang pertama, suku Bugis. Suku Bugis sering disebut sebagai salah satu suku dengan jaringan ekonomi terluas di Indonesia bagian timur. Sejak zaman dahulu, orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung. Tradisi merantau membuat mereka tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Jaringan perantauan ini menciptakan kekuatan ekonomi yang saling terhubung. Budaya syirik atau harga diri dalam masyarakat Bugis juga menjadi faktor yang penting. Mereka diajarkan untuk menjaga nama baik keluarga dan bekerja keras agar dihormati. Banyak pengusaha besar di sektor perkapalan, perdagangan, hasil laut, dan properti maupun logistik. Mereka semua berasal dari suku Bugis. Kombinasi budaya, jaringan yang luas, dan mental berani mengambil resiko menjadi kunci kekuatan ekonomi orang-orang dari suku Bugis ini. Yang kedua, suku Makassar. Suku Makassar memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pada masa kerajaan Gowatalo, Makassar menjadi pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang asing. Tradisi dagang ini terus hidup hingga saat ini. Kota Makassar berkembang menjadi kota metropolitan terbesar di Sulawesi. Banyak pengusaha besar bergerak di bidang konstruksi, properti, pelabuhan, dan perdagangan besar. Faktor sejarah sebagai pusat niaga membuat masyarakat Makassar terbiasa bersaing dan beradaptasi dalam dunia bisnis modern. Yang ketiga, ada suku Toraja. Suku Toraja memiliki kekuatan ekonomi yang unik. Budaya adat yang kuat seperti upacara Rambu Solo membuat solidaritas keluarga sangat erat. Dalam satu upacara besar, biaya yang dikeluarkan bisa sangat tinggi. Dan ini menunjukkan adanya kemampuan ekonomi kolektif yang besar. Selain itu, banyak orang-orang dari Toraja sukses di luar daerah, terutama di sektor perbankan, birokrasi, dan konstruksi. Tradisi pendidikan yang baik serta jaringan keluarga yang besar membantu mereka membangun kekuatan ekonomi lintas daerah. Pariwisata internasional di Tanah Toraja juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sana. Yang keempat, ada suku Minahasa. Suku Minahasa dikenal memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi sejak zaman kolonial. Pendidikan membuka akses ke jabatan pemerintahan, militer, dan profesi-profesi lainnya seperti dokter dan juga pengacara. Wilayah Minahasa juga kaya akan hasil perkebunan seperti cengkeh dan kelapa. Sejak masa perdagangan rempah-rempah, komoditas ini sudah bernilai tinggi. Jadi, kombinasi antara pendidikan dan hasil bumi membuat sebagian masyarakat Minahasa memiliki posisi ekonomi yang kuat dan juga stabil. Yang kelima, ada suku Mandar. Suku Mandar memiliki budaya bahari yang sangat kuat. Mereka terkenal sebagai pelaut dan nelayan yang tangguh. Perahu sandek menjadi simbol kecepatan dan keahlian mereka di laut. Kekuatan ekonomi Mandar banyak bertumpu pada hasil laut dan perdagangan pesisir. Selain itu, banyak orang Mandar yang merantau dan membangun usaha di berbagai kota. Keberanian menghadapi laut membentuk mental tahan banting dalam dunia usaha, sehingga ada banyak orang Mandar yang juga dikenal akan kekayaannya. Di nomor 6 ada suku Buton. Suku Buton memiliki sejarah kerajaan yang tertata rapi dalam sistem pemerintahan adat. Wilayah Buton dikenal memiliki aspal alam yang sangat terkenal dan bernilai ekonomi tinggi. Selain sumber daya alam, masyarakat Buton juga banyak berperan dalam birokrasi dan perdagangan. Sistem adat yang terstruktur membuat masyarakatnya terbiasa dengan tata kelola dan administrasi, yang kemudian memudahkan mereka beradaptasi dalam sistem pemerintahan modern. Di nomor 7 ada suku Kaili. Suku Kaili mendiami wilayah Sulawesi Tengah, terutama sekitaran wilayah Palu. Wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi regional. Pertanian kakao, perdagangan, dan sektor pertambangan menjadi penopang ekonomi utama mereka.
Letak geografis yang berada di jalur tengah Sulawesi membuat wilayah Kaili memiliki posisi yang strategis dalam jalur distribusi barang. Yang kedelapan adalah suku Gorontalo. Suku Gorontalo memiliki sistem adat yang kuat dengan filosofi adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Sistem sosial yang tertib ini menciptakan stabilitas masyarakat. Ekonomi Gorontalo banyak bertumpu pada jagung dan perikanan. Selain itu, banyak tokoh nasional dari Gorontalo yang membawa pengaruh dan jaringan luas yang secara tidak langsung memperkuat posisi ekonomi daerahnya. Yang kesembilan, suku Bolang Mongondo. Suku Bolang Mongondo mendiami wilayah yang kaya akan tambang emas dan hasil perkebunan. Pertambangan menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Perkembangan kota-kota seperti Kota Mobagu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Infrastruktur yang semakin baik ikut mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di nomor 10 ada suku Tolaki. Suku Tolaki berada di wilayah yang kaya akan nikel, terutama di Konawe dan sekitarnya. Ledakan industri nikel dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak ekonomi yang besar bagi wilayah ini. Banyak masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai usaha tambang, baik sebagai pekerja, kontraktor, maupun pelaku usaha pendukung. Kehadiran investasi besar membuat perputaran uang meningkat tajam, menjadikan mereka semakin kaya. Jadi, jika dilihat secara keseluruhan, ada beberapa faktor umum yang membuat suku-suku ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Yang pertama adalah faktor sejarah perdagangan laut. Yang kedua adalah budaya merantau yang membangun jaringan yang luas. Yang ketiga adalah kekayaan sumber daya alamnya seperti tambang, perkebunan, dan hasil laut. Faktor pendidikan juga berperan penting. Daerah yang lebih cepat berkembang dalam pendidikan biasanya lebih cepat pula menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, solidaritas keluarga besar dalam budaya Sulawesi membuat modal sosial mereka juga menjadi sangat kuat. Namun, penting untuk dipahami bahwa kekayaan ini tidak merata. Masih banyak masyarakat dari suku-suku tersebut yang hidup sederhana bahkan tergolong miskin. Jadi, pembahasan ini lebih kepada potensi dan pengaruh ekonomi kolektif, bukan kondisi per individunya.